Antar Orc versus Numenor pun pecah di Middle Earth. Luar biasa hero semua, dan gak sabar lagi kan? Langsung saja, ini dia alur cerita Lord of the Ring, Ring of Power episode 6. Let's get it on. Kisah dibuka dengan Adar yang menaburkan benih bunga Alfirin ke dalam tanah sambil mengatakan dalam bahasa Elf, kehidupan baru berlawanan dengan kematian. Ritual apa lagi ini? Nanti akan terjawab. Lanjut dia memberikan pidato ke pasukan Orc-nya. Anak-anakku, banyak sudah yang telah kita tanggung. Begitupun banyak belenggu. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, membeku dan terluka. Sampai kaki kita berlumuran kotoran. Dari Eret Mithryn sampai ke Everlarnen, kita sudah bertahan. Namun malam ini tinggal satu cobaan lagi menanti kita. Musuh kita mungkin lemah, jumlah mereka mungkin sedikit. Namun sebelum malam ini berlalu, sebagian dari kita pasti akan mati. Tapi untuk pertama kalinya kita akan mencapai tujuan kita. Bukan sebagai budak yang tidak disebutkan namanya di negeri-negeri yang jauh, tapi sebagai saudara dan saudari di rumah kita sendiri. Malam ini kita akan mengulurkan tangan besi uruk dan tutup kepalan tangan kita di sekitar ini. Dan para orc pun bersorak, nampak, nampak. Dipimpin oleh Adar, pasukan orc dan Waldreg Dajjal telah tiba di gerbang menara Ostirit. Saat membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana dan sangat sunyi. Kemudian Adar menyuruh Orc Bazur mencari mereka dan menyisir tempat tersebut. Ternyata diam-diam Arondir bersembunyi di atas menara. Saat menyisir, Adar melihat patung Sauron dengan pedangnya di dinding menara. Waldreg bertanya, di mana sebenarnya Sauron dan apa yang terjadi dengannya? Belum sempat menjawab, datang Orc melaporkan kalau mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tapi Adar yakin ada elf di sana karena dia bisa mencium baunya. Tiba-tiba Arondir memanah beberapa orc, lanjut memanah tali di menara, sehingga tali terputus dan akibatnya menara mulai runtuh. Lanjut kabur sambil mengunci pintu menara agar seluruh orc terjebak di sana. Akibatnya banyak orc tertimpa reruntuhan menara, dan Adar juga tertimpa reruntuhan tersebut. Dan reruntuhan itu juga mengenai orc yang berada di luar. Penduduk Tirharat yang melihat dari desa mereka bersorak atas keberhasilan jebakan tersebut. Tapi mungkin tidak banyak dari orc yang jadi korban, sehingga menurut Bronwyn mereka harus mempersiapkan diri perang melawan sisa orc di desanya nanti. Di kapal, saat semuanya tertidur, Isildur terbangun. Ternyata Halbrand juga nggak bisa tidur dan melihat Isildur keluar. Isildur menemui kudanya si Beric dan membagi apel dengan si Beric ini. Kemudian dia naik ke geladak kapal dan membuang apel ke laut. Udah mau perang masih aja gabut Isildur nih. Tiba-tiba datang Galadriel bilang, prajurit itu seharusnya bobo. Isildur bilang, dia pengen menjadi yang pertama melihat daratan. Galadriel bilang, easy boy, sebentar lagi kita sampai kok. Isildur heran, kok bisa tahu Kak Galadriel? Emang udah lihat? Galadriel dengan santai bilang, dia udah dari 1 jam yang lalu melihat daratan. Artinya kemampuan Galadriel bisa melihat benda lebih jauh melebihi manusia. Broken juga ability Galadriel nih. Isildur cuma bisa tercengang dengan skill dewa Galadriel. Galadriel bilang dia nggak pernah lihat Isildur baik di kapal maupun jadi prajurit. Lanjut nanya, jadi kerja lu apa Dur? Isildur yang mantan pengangguran Numenor mengaku Galadriel menyemangati, jangan meremehkan kerja keras yang merendahkan hati, karena kerendahan hati telah menyelamatkan seluruh kerajaan yang telah dimiliki orang-orang angkuh, kecuali hanya membawa kehancuran. Ayo Galadriel ngasih spoiler masa depan Isildur nih, penasaran kan? Lanjut. Isildur menjawab, dia ikut ekspedisi ini bukan untuk direndahkan. Dan Galadriel nanya, terus lo gabung buat apa? Isildur bilang, dia gabung hanya berusaha untuk menjauh sejauh yang dia bisa dari tempat itu. Halah, masih juga belum sembuh Isildur nih. Numenor, Isildur bilang, bukan Kak, tapi Numenor yang asli. Jika itu memang pernah ada, Galadriel bilang, itu masih ada. Ya, paling kurang masih ada di dalam hati terdalam sang stable. For your info, stable ini adalah pangkat terendah dari prajurit ya. Istilahnya pelayan prajurit atau pesuruh prajurit.
Isildur pun mengenalkan dirinya ke Galadriel. Galadriel tertawa dan menyadari kalau dia mirip sekali dengan wajah ayahnya, si Elendil. Tapi Isildur mengaku sering dikatakan mirip ibunya. Tiba-tiba matahari terbit dan datang Papa Elendil. Isildur pun langsung ngacir. Galadriel nanya ke Elendil, ibunya meninggal karena apa? Elendil dengan sedihnya menjawab, ibunya meninggal karena tenggelam. Elendil melaporkan ke Ratu Miriel kalau daratan sudah terlihat. Estimasi waktu tempuh sekitar 1 hari penuh berlayar menuju ke pegunungan. Dan dari sana perjalanan 1 hari lagi ke timur menuju lembah. Miriel pun menyuruh Elendil memberitahu semua kapal untuk mempersiapkan semuanya secepatnya. Ratu pun meletakkan penanda tujuannya, yakni tepat di Menara Ostirit. Di Southland, Arondir mencoba menghancurkan pedang Sauron dengan palu berkali-kali. Ternyata palunya yang patah. Pedang itu tidak bisa dihancurkan. Arondir bilang ke Bronwyn, pedang ini di luar kemampuan kita untuk menghancurkannya. Lanjut berencana untuk menyembunyikannya tanpa boleh ada yang tahu, termasuk Bronwyn itu sendiri. Tapi diam-diam Theo mengintip di mana gagang pedang itu akan disembunyikan oleh Arondir. Seluruh warga gotong royong untuk menutup lubang galian para orc, baik dengan tanah maupun dengan papan. Sebagian lagi menempa senjata baik pedang, celurit, tombak, dan panah. Bronwyn dan Arondir berpidato bahwa malam ini dalam perang ini mereka memiliki keuntungan dalam posisi mereka dan berencana menjebak musuh dalam jangkauan yang dekat dengan syarat mereka harus menunggu sampai seluruh orc sudah menyeberangi jembatan sehingga cukup dekat untuk mereka habisi, dan bagi yang tidak bisa bertempur akan bersembunyi di dalam tavern dan akan menjadi tempat perlindungan terakhir saat mereka terdesak. Arondir menyemangati bahwa dia sudah melihat tentara yang lebih kecil jumlahnya bisa mengalahkan tentara yang lebih besar, dan kita pun juga mampu seperti itu. Sebentar lagi matahari akan terbenam, jadi lakukan tugas kalian masing-masing dan kita akan mampu bangkit kembali. Mendengar itu, warga Tirhara terbakar semangatnya dan seketika adrenalin mereka terpacu untuk membantai para orc. Setelah selesai pidato, Theo nanya, posisi dia di mana? Tank, assassin, mage, atau AFK aja, Bu? Bronwyn bilang dia harus di tavern roll tank. Theo protes, tavern itu kan hanya untuk anak-anak dan orang-orang yang terluka yang tidak bisa bertarung. Sedangkan Theo kan mampu bertarung dan pengen jadi fighter. Bronwyn menjawab, maka dari itulah Theo ditempatkan di sana untuk melindungi mereka yang terluka dan lemah. Theo bertanya lagi, masih ingatkah Mama saat dia masih kecil, saat sering bermimpi buruk ketika memeluknya dalam kegelapan? Bisakah Mama mengatakannya sekali lagi? Bronwyn pun mengenang lagi pesannya ke Theo bahwa pada akhirnya bayangan ini hanyalah hal kecil yang pasti akan berlalu. Ada cahaya dan keindahan tertinggi selama di luar jangkauannya. Cari cahaya dan bayangan itu tidak akan menemukanmu. Lanjut memeluk Theo. Mendengar itu, adrenalin Theo pun memuncak dan ikut mendidih dan siap nge-war seluruh orc. Di tempat lain, Arondir bertanya ke Bronwyn, apakah kamu siap melawan orc? Bronwyn bilang dia tidak tahu dan ragu. Arondir lanjut mengambil benih Alvirin dalam kalungnya dan memberikan ke Bronwyn sambil memberitahu kalau sudah tradisi bagi para elf bahwa sebelum pertempuran dimulai, menanam satu benih. Kehidupan baru menentang kematian, sama seperti yang dilakukan Adar di awal tadi. Jadi Adar ini fix elf tipe yang broken. Arondir melanjutkan, diyakini bahwa salah satu Valar selalu mengawasi dan melindungi hal-hal yang tumbuh beserta mereka yang merawatnya, dan sisa bibit tadi akan ditanam di taman baru saat pertempuran selesai. Kamu dan aku dan juga Theo. Mendengar itu, Bronwyn terharu dan meminta Arondir berjanji untuk menepatinya, dan akhirnya mereka berciuman. So sweet. Malam pun tiba, seluruh penduduk sudah bersiap di posisi mereka sesuai role hero mereka masing-masing untuk menyergap pasukan orc. Dari kejauhan, Arondir melihat rombongan orc dengan obornya mendekat ke desa.
Mereka pun menunggu sampai seluruh orc melintasi jembatan. Pasukan orc pun tiba di desa sambil membawa pendobrak pintu. Bronwyn coba menghidupkan api, ternyata batu apinya macet. Ditambah lagi ada satu orc mengecek ke arah Bronwyn. Terpaksa Bronwyn melawan dan membunuhnya. First Blood, dan berhasil mengambil obornya. Lanjut membakar gerobak untuk jebakan orc, dan jebakan itu berhasil mengurung orc di tengah-tengah api. Lanjut, para warga dan Arondir memanah para orc dari atas atap, tapi serangan itu kurang efek. Para orc lanjut menuju ke tavern untuk mendobraknya. Terpaksa para warga Shortlander menyerang para orc sebelum mereka berhasil mendobrak tavern. Terjadi perang antar warga dan pasukan orc. Di atap terjadi duel antara Arondir dan orc. Setelah mengalahkan dua orc, Arondir terpaksa berhadapan dengan orc raksasa. Arondir pun langsung dilemparkan. Serangan balik Arondir nggak ngasih damage apa-apa, malahan Arondir yang jadi bulan-bulanan. Arondir pun dihajar habis-habisan. Di tempat lain, warga-warga yang beradrenalin dengan semangat Spartan menyerang para orc. Arondir pun berhasil menusuk orc raksasa di bagian matanya. Meskipun begitu, orc itu masih terlalu OP bagi Arondir. Arondir pun dijeki dan sangat terdesak. Saat hampir mati, tiba-tiba datang Bronwyn menusuk orc tersebut dan menyelamatkan Arondir. Ternyata para warga pun berhasil menghabisi seluruh pasukan orc. Mereka pun bersorak atas kemenangan mereka dan mengklaim tanah mereka kembali. Tiba-tiba Arondir melihat keanehan dari mayat orc bertopeng yang terkejutnya saat dibuka topeng yang ternyata adalah manusia. Ya, jenazah itu adalah warga Tirharat yang membelot dan pengikut Waldreg. Jadi mereka sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh Adar untuk saling membunuh sesama manusia. Orang yang sekarat pun spoiler ke warga di sana bahwa mereka sengaja menerima manusia menjadi budak mereka untuk dijadikan tumbal melawan ras manusia itu sendiri. Dan sekaranglah serangan sesungguhnya dari para orc dimulai dan lanjut tewas. Tiba-tiba panah-panah berterbangan dari semak dan membunuh sebagian warga. Threadwell terkena panah, Bronwyn pun juga terkena panah di dadanya. Arondir bereaksi segera berusaha menyelamatkan Bronwyn dan membawanya ke dalam tavern. Untunglah panah itu hanya mentarget para figuran saja dan tidak satu pun mengenai Arondir dan Theo. Para orc pun keluar berbondong-bondong dari hutan. Bronwyn sekarat terkena panah. Threadwell pun habis kontraknya. Terpaksa Arondir mematahkan panah, kemudian mencabut panah tersebut dari Bronwyn. Lanjut membakar luka Bronwyn dengan menggunakan benih Alvirin untuk menghentikan pendarahannya. Dan untungnya cara itu berhasil dan Bronwyn masih tertolong. Lanjut, para orc mendobrak pintu tavern dan tak lama berhasil merangsek masuk. Di tempat lain, pasukan berkuda Numenor dipimpin oleh Galadriel dan Halbrand sedang menuju ke Ostirith. Ini scene epic parah sih, ratusan orang dengan ratusan kuda. Gak ada satupun yang jalan kaki. Asli OP parah nih series. Kembali ke tavern, Arondir coba melawan para orc, tapi orc sudah duluan menyandra Theo dan Bronwyn. Terpaksa dia menyerah. Kemudian muncullah Adar. Lanjut dengan bahasa elf, dia meminta ke Arondir untuk menyerahkan gagang pedang Sauron ke dirinya. Arondir menjawab dia akan memberikan asal Adar melepaskan para warga. Adar pun dengan santainya malah menyuruh anak buahnya membunuh para warga satu persatu. Nggak juga dikasih, Adar berniat akan membunuh Bronwyn. Theo pun segera menghentikannya dan memberitahu di mana gagang pedang terkutuk itu berada demi menyelamatkan ibunya. Akhirnya, setelah sekian lama, Adar pun berhasil menemukan apa yang dia cari selama ini. Ya, pedang Sauron terkutuk. Tiba-tiba terdengar gemuruh suara ratusan kuda dari jauh. Adar langsung pergi keluar dan menyuruh pelayan setianya Waldreg Bangzat untuk melakukan sesuatu. Apa misi Waldreg ya? Makin penasaran kan? Lanjut. Pasukan kavaleri alias pasukan berkuda Numenor tiba di desa. Arondir langsung melawan di dalam kedai dan membunuh para orc. Di luar, para prajurit Numenor tiba dan mengepung dan lanjut membantai para orc. Galadriel berhasil menghindar dari panah orc dengan skill akrobatik. Asli badass banget Galadriel berkuda nih. Kalah joki kuda pro sama dia, salut. Valandil pun juga tampil Spartan. Sekarang yang beban cuma ontamu aja. Ya beban banget. Di bukit, Ratu Miriel menugaskan Isildur untuk turun ikut bertempur. Ke Elendil dia dikeroyok 4 biji orc dan mulai kewalahan.
sedangkan Isildur sudah di-buff dan mendadak OP dan membunuh orangnya dengan sekali tebas. Sayangnya Berwick kudanya terluka oleh orc. Elendil akhirnya dirobohkan oleh para orc sekalian dengan kuda-kudanya. Saat Elendil akan dibunuh orc, untung datang Hellbrand menyelamatkannya. Isildur datang dan untungnya Elendil baik-baik saja. Boleh nggak akur di luar, tapi dalam perang bapak anak sangat kompak, keren. Galadriel datang menanyakan mana komando para orc. Elendil menunjuk ke arah Adar sambil berpesan barang yang dibawanya tadi seharusnya tidak dia miliki. Galadriel pun langsung mengejar Adar yang kabur. Selagi kabur, ada juga orang yang coba menembak Galadriel. Ya fix, nggak kenal lah. Ini kan Galadriel. Theo nanya, dia siapa? Kok pro player banget? Elendil dengan bangga bilang, dialah komandan tentara utara para elf, top global. Jenderalnya para elf itu Theo, ngeri itu hero, OP parah, terlalu broken. Hellbrand yang melihat Galadriel langsung mengejar Galadriel. Terjadi kejar-kejaran antara Adar dan Galadriel. Karena kuda Galadriel mulai kelelahan, Galadriel mengucapkan mantra Norolim. Seketika adrenalin kudanya menggila lagi dan larinya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Mulai keluar kekuatan magic Galadriel. Tak berapa lama kuda Galadriel sudah mendekat ke Adar. Untungnya dari berlawanan arah Hellbrand datang membantu. Kemudian Hellbrand men-tackle kaki kuda Adar dengan tombaknya. Alhasil Adar pun terjatuh tersungkur dengan kuda-kudanya. Kasihan kudanya. Saat Adar berusaha menggapai pedang tersebut, tiba-tiba tangannya ditombak oleh Hellbrand. Hellbrand bilang, "Kamu masih ingat saya, Bang Zar?" Adar bilang, "Enggak tuh, lu siapa?" Meledaklah emosi Hellbrand saat mau membunuh Adar. Dia pun dihentikan oleh Galadriel. Galadriel bilang, "Kita butuh dia hidup-hidup dan saya butuh dia hidup-hidup." Hellbrand menjawab, "Kamu nggak tahu apa yang sudah dia lakukan ke hidup diri Hellbrand." Adar sebenarnya ingat kalau dia sudah membunuh istri dan anak-anak Hellbrand dengan kejam dan berusaha memprovokasi Hellbrand. Tapi berkat Galadriel, Hellbrand tidak jadi membunuhnya. Di desa, sisa pasukan orang yang tertangkap dirantai. Kemudian Ontamu Beban menemui Isildur. Falandir mengatakan bahwa Komandan Galadriel sedang membentuk kompi untuk melacak orc yang berhasil melarikan diri. Dan Falandir berhasil membujuk Galadriel memasukkan Isildur dan Falandir dalam tim tersebut. Isildur pun senang banget karena dia sekarang udah di buff dan gak beban lagi semenjak di Middle Earth. Sedangkan Ontamu Beban memilih tetap di desa dan menjaga di sana. Isildur lanjut tanya, "Jadi kapan kompi ini dimulai?" Falandir menjawab, "Belum tahu, paling sampai urusan Galadriel selesai dengan si Adar." Di gudang, Galadriel mengatakan ke Adar saat dia kecil pernah mendengar sebuah cerita tentang elf yang diambil oleh Morgoth, tersiksa dan dipelintir, dibuat menjadi bentuk kehidupan yang baru dan rusak. Dan Adar pasti salah satunya kan? Ya, The Moriondor, anak-anak kegelapan, sang orc pertama. Adar bilang dia lebih suka dipanggil Uruk. Galadriel bilang Moriondor pasti menerima perintah dari tuannya dan Galadriel mencari pimpinan Adar. Jadi di mana lokasi Sauron? Adar hanya tersenyum tapi masih jelek dan berusaha bungkam. Galadriel lanjut mengancam kalau tidak juga bicara maka para orc akan dijemur di bawah sinar matahari tanpa skincare biar hitam. Mendengar itu Adar yang sayang banget dengan para orc menjadi cemas dan khawatir dengan kulit putih para orc yang menjadi rusak. Langsung mulai bicara. Adar bercerita setelah kekalahan Morgoth, anak buahnya yang Galadriel panggil Sauron mengabdikan dirinya untuk menyembuhkan Middle Earth, membawa tanah-tanah yang hancur bersama-sama dalam urutan yang sempurna. Dia berusaha menciptakan kekuatan bukan dari daging alias makhluk hidup, tapi lebih dari sekedar daging, sebuah kekuatan dari dunia yang tak terlihat. Dia menawar sebanyak yang dia bisa untuk mengikutinya jauh ke utara. Dia mencoba semampunya, tapi ada yang hilang, yakni bayangan atas ilmu kegelapan yang menyembunyikan dirinya, bahkan darinya. Tidak peduli berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan untuk mengejarnya. Sedangkan bagian Adar adalah dia telah mengorbankan cukup banyak anak-anaknya hanya demi keinginan Sauron, sehingga dia membelah dan membunuh Sauron. Bohong banget lah Adar nih. Memang Sauron selemah semut. Galadriel jelas nggak percaya.
Adar bilang kamu nggak percaya Uruk mampu melakukan itu karena merasa seluruh pasukan Galadriel aja nggak mampu, apalagi Adar aka Uruk. Galadriel bilang dia nggak percaya kalau pemimpin pasukan Orc cuma Adar seorang. Adar bilang anak-anaknya tidak memiliki tuan. Menurut Galadriel mereka bukan anak, mereka hanya budak Adar. Adar bilang setiap orc punya nama dan jantungnya sendiri, hargai juga dong orc ini. Gini-gini orc juga punya hati yang diciptakan oleh Morgoth. Adar langsung membantah bahwa mereka semua termasuk Galadriel sama-sama diciptakan oleh yang satu, yakni Master of the Secret Fire. Ayo siapa lagi itu ya? Makin penasaran. Lanjut. Layaknya napas kehidupan dan sama layaknya seperti sebuah rumah, segera tanah ini akan menjadi milik Adar dan para orc. Galadriel bilang jenis kalian adalah sebuah kesalahan, diciptakan dalam sebuah ejekan, dan bahkan jika Galadriel membutuhkannya sepanjang zaman, maka Galadriel bersumpah akan melenyapkan semua ras orc dari muka bumi. Tapi kamu Adar akan tetap saya biarkan hidup, sehingga suatu hari sebelum Galadriel menusukkan belati ke jantungnya yang beracun, Galadriel akan berbisik ke telinganya dengan fakta yang sangat menusuk bahwa semua keturunanmu sudah mati dan momok jenis lo punah bersama kematian lo. Adar bilang sepertinya dia bukan satu-satunya elf yang hidupnya telah diubah oleh kegelapan. Nyindir Galadriel. Mungkin pencarian Galadriel terhadap penerus Morgoth seharusnya berakhir dengan melihat mukanya sendiri di cermin. Galadriel mendengar itu langsung naik spanning dan akan membunuh Adar. Tiba-tiba datang Halbrand menghentikan Galadriel. Lanjut, Galadriel tidak jadi membunuh Adar dan pergi dari sana sambil membawa bungkusan pedang. Adar pun tersenyum mencurigakan. Di tepi sungai, Galadriel berterima kasih karena Halbrand sudah mencegahnya membunuh Adar. Halbrand menjawab, kan Galadriel duluan yang mencegahnya sebelumnya. Galadriel bilang apapun yang pernah diperbuat Adar, jangan dendam pada Adar dan lupakan saja. Halbrand bilang dulu sangat berat melupakan sebuah dendam. Sampai datang hari ini, dia bisa menahan emosinya semenjak ada Galadriel, dan berjuang di sisi Galadriel membuat Halbrand bisa menahan rasa berserkernya bangkit di dalam diri. Halbrand meminta Galadriel berjanji untuk mengingatkannya selalu. Galadriel pun mengaku semenjak ada Halbrand, dia juga merasa lebih bisa bersabar. Tiba-tiba datang prajurit memberitahu bahwa Halbrand dipanggil oleh Ratu Miriel. Ganggu orang mesra-mesraan aja nih prajurit. Di desa, Bronwyn menghadap Ratu Miriel untuk berterima kasih dan mengaku berhutang budi atas pertolongan Ratu dan pasukan Numenornya. Ratu Miriel yang bijaksana menjawab, mereka selamat juga berkat pimpinan dari Bronwyn. Bronwyn bilang dia tidak bisa menerima jabatan itu untuk memimpin kaum manusia Shortlander. Ratu Miriel bilang Bronwyn adalah pemimpin sejati, tapi jika ingin beban memimpin itu agak sedikit berkurang, mungkin Ratu Miriel bisa sedikit membantu. Tiba-tiba muncul Halbrand dan Ratu Miriel langsung mengenalkannya ke Bronwyn dengan gelar Lord. Saat Bronwyn melihat emblem di kalung Halbrand, Bronwyn langsung mengenali bahwa dialah raja para manusia yang dijanjikan dalam ramalan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Karena dikode oleh Galadriel, Halbrand pun akhirnya rela mengakuinya. Bronwyn pun langsung terharu dan mengucapkan, "El Hail Halbrand, sang raja sesungguhnya dari Shortlander." Semua orang di sana pun sangat antusias dan bersuka cita menyambut raja baru manusia mereka. Arondir pun bilang ke Galadriel, orang-orang di Shortland ini sudah sangat lama menunggu momen kedatangan raja dari ras mereka. Raja yang akan menyatukan seluruh manusia di Middle Earth. Kemudian Galadriel memberikan pedang tersebut ke Arondir untuk disembunyikan. Arondir pun mendatangi Theo yang menyendiri karena merasa bersalah telah memberikan pedang terkutuk ke Adar. Arondir bilang dia pun mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Theo lakukan. Intinya Theo tidak perlu merasa bersalah dengan keputusannya. Kemudian memberikan pedang itu ke Theo sambil berpesan untuk memberikannya ke pasukan Numenor agar bisa dibuang di laut saat di perjalanan. Tiba-tiba Theo merasa aneh, kok beda rasanya megang pedang itu? Apalagi saat diukur ke bekas luka Theo, kok pendek banget. Langsung aja Theo buka dan ternyata isinya cuma kapak nggak jelas. Ternyata pedangnya bersama Waldreg Dajjal, dan udah difulkan pedangnya dengan menghisap darah Waldreg. Ternyata sebelumnya Adar sudah menitipkan pedang ke Waldreg sebelum ditangkap Galadriel.
Lanjut, Waldrek menancapkannya di sebuah lubang tepat di depan patung Sauron di Menara Ostirit. Lanjut memutar pedang tersebut layaknya kunci puzzle. Tiba-tiba batu-batu bergeser, pintu bendungan terbuka, akibatnya terjadi banjir besar. Isildur, dia sedang mencoba menenangkan kudanya Beric karena menurutnya dia begitu karena terluka, tapi tidak juga berhasil. Tiba-tiba datang ayahnya dan langsung mengucapkan mantra Ata Lului ke Beric, dan seketika Beric menjadi tenang. Isildur heran, kok bisa sih Pak? Dan dia bilang bukan rasa sakitnya membuatnya gelisah, tapi perasaan Isildur itu karena kuda bisa merasakannya. Karena kuda jenis Wilderness akan sehati dengan prajurit penunggangnya seiring semakin sering mereka bertempur bersama. Isildur bilang dia nggak resah kok. Isildur nanya, dari mana papa belajar ilmu sehebat ini? Elendil bilang dari ibunya. Jangan-jangan ibunya Isildur ini adalah bangsa elf. Ada yang sependapat? Lanjut. Dan Isildur minta juga diajarin skill itu. Tiba-tiba terdengar gemuruh. Tak lama meledak air dari lubang-lubang bekas galian para orc yang sudah ditutupi. Parau pun seketika bersorak Udon, Udon. Agar pun tersenyum senang karena rencananya berjalan lancar sesuai keinginannya. Ternyata air itu sudah membanjiri seluruh terowongan buatan para orc. Dan ternyata terowongan itu sengaja dibuat untuk mengalirkan air ke dalam lava panas gunung berapi. Akibatnya terjadi gunung meletus, terjadi shockwave. Material vulkanik pun berterbangan layaknya meteor membombardir di desa. Galadriel hanya bisa terpaku karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua orang berlarian panik mencari perlindungan diri. Elendil segera menyelamatkan Ratu Miriel. Isildur terkena ledakan saat mencari Beric. Akibat dari itu begitu dahsyatnya letusan gunung berapi dan awan piroklastik yang hampir seperti letusan super volcano. Gila, ini mega disaster. Semua orang hiruk pikuk mencoba menyelamatkan diri. Galadriel lagi-lagi hanya bisa diam terpaku, padahal awan piroklastik atau awan panas atau wedus gembel dah dekat menuju ke arahnya dan bisa membakar dirinya dalam seketika. Awan itu pun sudah menghancurkan rumah yang dikenainya dan langsung menjadi abu. Akhirnya Galadriel pasrah sambil memejamkan mata dan merelakan dirinya ditelan awan piroklastik dan bersambung. Apakah Galadriel tewas? Waduh, makin bikin penasaran aja, makin bikin gregetan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan